Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Berjumpa kembali dengan kami di channel kita yaitu Agile Mentor. Ya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya ya bersama kami Pak UJ ya, The Agile Mentor. Oke. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas kembali lagi saya tidak bosan-bosannya karena ini merupakan suatu pondasi di mana pondasi ini merupakan sesuatu kekuatan yang harus kita bangun untuk bisa memahami gitu ya teman-teman, untuk bisa memahami bagaimana alur dari pengolahan data ya. Oke, kemarin kita sudah membahas terkait dengan hipotesis ya. Dari hipotesis itu adalah bagaimana kita bisa mendefinisikan suatu fenomena yang selama ini terjadi dan perlu kita buktikan di dalam penelitian kita ya teman-teman semuanya. Dan juga kemarin kita sudah mengenal tentang T-tabel gitu ya, atau teman-teman semuanya, atau T kritis gitu ya teman-teman ya, dimana mungkin teman-teman masih ingat ya bahwa teh hitung itu bisa kita cari ya berdasarkan rumus statistik ya, di mana di situ ada reratanya gitu ya teman-teman semuanya, dan juga ada rerata populasi ya dibagi dengan eh, adanya deviasi standar sampel gitu ya, dan dibagi jumlah akar dari responden gitu ya teman-teman. Bila kita ini ya teh hitung itu kan ya teman-teman semuanya, bisa kita cari berdasarkan nilai rata-rata gitu ya, dikurangi mu atau nilai rata-rata dari suatu populasi, dan juga dibagi deviasi standar sampel ya. Deviasi standar sampel atau kita ibaratkan S ini deviasi standar deviasi standar sampel gitu ya. Ini kemudian dibagi akar dari n gitu ya, atau responden yang kita bagikan ke ya untuk bisa meneliti, untuk bisa membuktikan apakah betul-betul terbukti ya. Nah, di sini adalah n, ini pembagian kuesioner biasanya ya, berdasarkan eh, ya data yang kita teliti gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi di sini kalau X ini ya, kalau yang di sini adalah berkaitan dengan rata-rata. Rata-rata apa ya? Ini tentunya rata-rata dari sampel ya. Gitu ya. Rata-rata dari sampel gitu ya teman-teman semuanya. Dan biasanya teman-teman semuanya inilah seperti ini ya kalau kita tapi secara singkatnya di SPSS itu bisa kita langsung bisa keluar suatu outputnya gitu ya teman-teman. Dan di sini seperti biasa ya, eee bisa kita lihat kembali bahwa teman-teman semuanya, bila di sini kalau biasanya penelitian sosial gitu ya, ini penelitian sosial ini 95%, dan di sini dinolkan ya, di sini dinolkan ini karena one cell gitu ya. Oke. Jadi daerah penerimaannya ya ini daerah oke. Di sini daerah penerimaannya tuh ya. Nah, ini kalau kita lihat dari tabel ini, tabelnya di sini berapa, nanti bisa kita lihat di tabel itu besaran dari berapa ya. Dari 95% ini adalah 1,64 gitu ya teman-teman. Minggu kemarin juga kita sudah bisa membahas ketika ya kita akan
mungkin eh, teman-teman bisa eh, kita mulai memahami kalau dalam penelitian itu disebutkan teman-teman ya signifikan gitu ya. Nah teman-teman eh, ada yang tahu nggak apa itu signifikan gitu ya? Jadi teman-teman semuanya eh, ini berkaitan dengan H0 diterima dan H0 ditolak gitu ya teman-teman. Iya, sebentar ya. Ya, oke. Teman-teman semuanya bahwa signifikan ini jelas bedanya. Jadi ini di sini adalah eh, jelas beda jelas bedanya gitu. Seperti apa jelas bedanya? Teman-teman semuanya, eh, setiap ada T-tabel ini adalah eh, titik kritisnya gitu ya, titik kritis. Nah, misalkan begini teman-teman, kita ambil suatu contoh ya bagaimana penerapannya di dalam suatu penelitian. Misalkan kita yang memiliki bisnis, misalkan bisnis apapun ya, saya mungkin bisa contohkan terkait dengan restoran gitu ya. Ingin mengetahui tingkat keramahan pelayanan di mata pelanggan gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ini restoran ini diibaratkan menyewa ahli statistik ya gitu ya, konsultan riset ya untuk mengumpulkan data eh, ya, dan ini akan menginterview setiap pengunjung yang datang ke restoran tersebut ya. Misalkan contoh em, eh, ada sekitar 169 responden gitu ya. Kalau di sini mungkin N-nya gitu ya. Ya, N-nya itu misalkan 169 eh, responden gitu ya. Di mana di sini responden ini diminta untuk mengisi pandangannya ya berdasarkan kuesioner yang dibagikan gitu ya. Terkait dengan kuesioner tersebut ini ada semacam skala ya nanti skala Likert gitu ya. Skala Likert ini kan ada data bahwa di dalam statistik ini teman-teman semuanya kita bisa melihat beberapa skala yang memang ini harus kita kuasai ya dalam hal ini untuk bisa kita mengisi variabel view di dalam mengolah data statistik gitu ya teman-teman. Misalkan kalau jenis kelamin itu biasanya teman-teman datanya seperti apa gitu ya. Oke jadi tingkat mengukur datanya itu. Jadi di sini kalau jenis kelamin itu adalah menggunakan data nominal karena hanya membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan gitu ya. Nah, kalau tanggal lahir misalkan ini, tentunya di sini juga menggunakan yang cocoknya itu adalah tipe datanya gitu ya. Mohon maaf tadi bila belum tersampaikan bahwa dalam melakukan suatu pengolahan data kita harus tahu tipe datanya supaya bisa tepat diolah secara benar dan baik gitu ya teman-teman. Dan tanggal lahir itu adalah nominal gitu ya. Nominal karena memang dia merupakan suatu data yang membedakan secara pengolahan data memang dia bukan ya hanya pembeda gitu ya. Jadi antara tanggal 1 atau tanggal 2 ini sebagai pembeda ya, sebagaimana membedakan antara laki-laki dan perempuan gitu ya, teman-teman semuanya. Dan juga terkait dengan juga misalkan mengisi kuesioner terkait dengan ini saya ambil contoh kuesioner untuk ke pasien ke pasien peserta BPJS gitu ya. Dia itu peserta BPJS atau bukan. Nah, ini ya atau tidak. Nah, ini juga untuk menjadi pembeda kita menggunakan tipe datanya nominal misalnya. Nah, terus kalau kita misalkan ada pertanyaan ketika apakah Anda pernah menggunakan layanan BPJS terkait dengan ketika kita daftar gitu ya dengan menggunakan online misalkan ya.
apakah Anda pernah ya, ya atau tidak gitu ya. Nah, jadi ini juga menggunakan yang dinamakan, data, nominal gitu ya. Ya ini pernah ya atau tidak ya. Kayak misalkan Anda sudah menikah atau tidak. Nah ini adalah menggunakan ya atau tidak ya, pembeda itu menggunakan measure-nya atau alat ukurnya adalah, datanya adalah data nominal gitu ya. Misalkan dalam layanan kesehatan gitu, kategori pasien gitu ya. Kategori pasien itu ya mengkategorikan, membedakan gitu ya, berdasarkan, ya pembeda gitu ya. Ini juga menggunakan apa teman-teman, eee, ini menggunakan, eee, data, tipe datanya nominal ya. Ini apakah pasiennya pasien rawat jalan ya, atau pasien rawat inap, atau pasien umum atau non BPJS misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini untuk kuesioner misalkan seperti ini ketika saya menyewa suatu konsultan untuk meneliti, di restoran saya terkait dengan, apa namanya, eee pelayanan, pendapat mereka terhadap pelayanan yang diberikan restoran itu ke dalam skala 5 titik. Nah ini juga, nah ini, perlu juga kita, apa namanya, mengetahui bahwa, ini ada suatu tingkatan yang memang, apa namanya, eee, beda lagi datanya ya. Jadi, di sini, rata-rata kalau kuesioner ini menggunakan, teman-teman menggunakan data ordinal. Ya biasanya kalau data ordinal ini, ada, apa, pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh responden terkait dengan misalkan, pelayanan yang diberikan restoran. Misalkan di situ ada, misalkan nomor satu, sangat ramah misalkan, maaf. Nomor satu, sangat tidak ramah gitu ya teman-teman semuanya. Nomor 2, tidak ramah. Terus, nomor 3, netral gitu ya. Terus nomor 4, ramah. Nomor 5, sangat ramah ya. Nah ini, perlu kita tentukan ya untuk bagaimana kita bisa melihat bahwa ternyata, di situ juga kan di hipotesis apa, untuk mengetahui bahwa selama ini restoran saya itu dinilai misalkan, biasa-biasa saja pelayanannya, berarti, berdasarkan 5 skala itu berarti nomor 3 ya, kalau netral itu biasa-biasa saja. Jadi ada apa namanya, ibaratkan, skala Likert gitu ya, skala Likert itu, yang menggunakan teman-teman, apa namanya, data yang tipe datanya itu teman-teman berkaitan dengan tipe data ordinal ya, itu ya, tipe data ordinal gitu ya. Misalkan nomor satu berkaitan, teman-teman, semuanya sangat tidak ramah, misalkan ya nomor satu di sini, sangat tidak, eee, ramah gitu ya. Yang kedua, berkaitan teman-teman semuanya dengan pernyataan tidak ramah ya, tidak ramah gitu ya. Yang ketiga, berkaitan dengan netral gitu ya. Ya, misalkan yang keempat, teman-teman semuanya ini berkaitan dengan ramah misalkan ya, ramah, yang kelima berkaitan dengan, sangat ramah gitu ya, gitu. Ya, fenomena yang terjadi memang dinilai bahwa menurut, informasi yang ada, bahwa pelayanan di restoran saya itu, pelayanannya ya biasa-biasa saja atau netral. Apakah betul? Nah ini berkaitan dengan, H0 ya, ini berkaitan dengan H0 ya, di mana H0 itu, teman-teman di sini adalah daerah penerimaan ya, daerah penerimaan, di mana daerah penerimaan ini adalah, H0 diterima, di mana, apa, pelayanan di, restoran saya ini ya biasa-biasa saja gitu ya, tidak ada perubahan, biasa-biasa saja gitu ya. Nah, sementara kalau di sini, eee, tabelnya ketika 95% titik kritisnya adalah 1,64. Berarti, di sini
teman-teman semuanya, kita harus mencari, titik ini titik kritis, di sini, adalah daerah daerah penolakan gitu ya. Nah, kalau daerah penolakan teman-teman, biasanya adalah ketika, eee, ternyata hasil pengolahan data dengan menggunakan rumus T hitung ini gitu ya, misalkan di sini T hitung ya, T hitung sama dengan, ketika rata-rata sampelnya misalkan dari 169 gitu ya, dari ini antara 169 itu misalkan contohnya adalah, ya rata-rata sampelnya 3,82 misalkan ya, di sini 3,82 dikurangi, eee, mu gitu ya. Mu ini rata-rata populasinya gitu ya. Di sini, misalkan 3 ya, karena memang di sini kita lihat, berdasarkan kesimpulannya adalah, 3 gitu ya, netral. Nah, setelah itu di situ ada deviasi standar sampelnya teman-teman ya. Deviasi standar sampelnya ini misalkan, deviasi standar sampelnya, 2,6 misalkan ya, 2,6 terus ini dibagi akar, N-nya itu adalah 169 gitu ya teman-teman. Teman-teman, akar dari 169 berapa ya? Ada yang tahu? 169 itu ini sama dengan apa? 13 ya, kalau 13 kali 13 berapa? Ya, di sini, 0,82 dibagi, eee, 0,2 gitu ya. 0,82 dibagi 2, ini ternyata T hitungnya berapa kira-kira teman-teman? T hitungnya 4,1 gitu ya. Nah ini, dari sini ke sini teman-teman ini adalah luas alfa gitu ya. Nah ini, nilainya 1,64 gitu ya. Ini sampai titik kritis dan sisanya dari sini ke sini ini adalah, luas dari alfa dan, teman-teman kita lihat bahwa hasil dari perhitungannya itu adalah 4,1 ya. Berarti di daerah sebelah sini ya, 4,1 gitu ya. Ini apa, T hitungnya gitu ya. Ini adalah T tabel, ini T hitung gitu ya. Nah, berarti teman-teman bahwa, luas alfa itu lebih besar dari luas, P gitu ya. Nah, karena dari mana itu luas P? Jadi luas P itu kalau ini diperpanjang gitu ya. Jadi luas P itu teman-teman dari titik T hitung, ke sisanya ke sampai habis gitu ya. Nah, ini adalah, luas luas dari P gitu ya. Sementara, luas alfa itu adalah sisanya. Jadi semua keseluruhannya dari sini sampai akhir ini adalah, luas luas alfa ya gitu ya teman-teman semuanya dan, ini apa artinya dalam penelitian, kita ini bahwa ternyata ketika, luas alfanya lebih besar dari luas, P-nya ya ini ke sini, maka di sini kesimpulannya adalah H0 ditolak gitu ya teman-teman. Jadi apa artinya kalau H0 ditolak? Berarti ternyata yang selama ini kita asumsikan pelayanan di restoran kami selama ini, biasa-biasa saja ternyata ditolak gitu ya. Ternyata ditolak itu artinya bahwa di sini, 4,1 gitu ya. Oh ternyata di sini ramah ya. Nggak biasa-biasa saja, tapi ada, diferensiasi yang menjadi keunggulan dari restoran saya, sehingga sampai saat ini restoran saya ini bisa laku karena memang ramah gitu ya, teman-teman. Omset saya meningkat karena memang, petugasnya ramah-ramah. Nah ini, berarti H0 ditolak, berarti H1 diterima dan ini dikatakan teman-teman, kata-kata signifikan, ya. Apa itu signifikan? Jadi kalau penelitian betul-betul signifikan itu adalah untuk
menggali memang jelas bedanya H0 itu ditolak gitu ya. Jadi, teman-teman semuanya, eee, kalau kita mengenal kata-kata signifikan, nah ini, artinya, bahwa, penelitian kita ini jelas bedanya gitu ya, jelas bahwa penelitian ini menghasilkan, suatu penelitian yang berbeda dengan penelitian, sebelumnya ya teman-teman, seperti itu ya. Oke, dan ini merupakan, hasil bahwa ternyata yang selama ini kita asumsikan, penelitian di restoran saya ini, biasa-biasa saja, ternyata, berdasarkan penelitian di lapangan, setelah kita membagikan ke dalam, 169 responden, ternyata, eee, apa, eee, layanan di restoran saya ini adalah, eee, berbeda secara signifikan gitu ya teman-teman semuanya. Itulah makna dari signifikan. Oke ya teman-teman, sekian dulu dari kami ya supaya kita ada gambaran dan ada pondasi yang kuat untuk melakukan suatu penelitian dan mudah-mudahan kita menjadi hobi untuk bisa meneliti ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala ya, "Qu anfusakum" memerintahkan di Quran surat At-Tahrim ya ayat, 6, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jadi kita harus muhasabah, menghitung, dan ya berkaitan dengan keluarga kita, lingkungan kita, kita juga harus bisa, memposisikan kita secara baik dan bagaimana kita membangun suatu kontribusi positif untuk lingkungan kita ya teman-teman. Terutama bagi teman-teman mahasiswa, terus, bersemangat dan jangan alergi ketika kita ya akan, mengalami atau ya pasti di dalam perkuliahan supaya kita bisa meningkat, kita akan ada tugas akhir dan itu jangan Anda takuti ya, betapa banyak, yang tinggal hanya tugas akhir mereka dinanti-nantikan sehingga pada akhirnya drop out ya. Jadi teman-teman, harus menyenangi yang namanya penelitian ya, terutama ini banyak manfaatnya terutama untuk muhasabah diri dan juga untuk bagaimana kita bisa berkontribusi lebih baik dengan lingkungan kita. Demikian teman-teman, terima kasih, bisa bergabung di Agile Mentor ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.